Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di minggu ke-6 ini dengan tema globalisasi dan perubahan kebudayaan. Nah, minggu kemarin kita juga sudah belajar ya tentang perubahan kebudayaan. Nah, minggu ini bagaimana dengan globalisasi? Ya, memberikan dampak apa sih globalisasi terhadap budaya masyarakat di Indonesia? Nah, sebelum membahas tentang perubahan budaya, terlebih dahulu kita akan mencoba memahami tentang apa itu globalisasi. Nah, alam globalisasi telah melanda semua bidang kehidupan manusia, dari kemajuan iptek modern di bidang komunikasi dan transportasi, sehingga semua peristiwa yang terjadi di belahan bumi ini dengan mudah untuk diakses. Kemudian batas-batas wilayah, bangsa, negara, budaya, dan juga nasionalisme dengan mudah juga bisa diakses. Intervensi asing terlalu sukar untuk dielakkan. Mulai dari dunia seni, teknologi, perilaku manusia juga sudah terkontaminasi ya oleh peradaban dunia yang semakin mengglobal. Nah, batas antara pewaris budaya asli dengan yang semula itu hanya sebatas pemakai. Ya, sudah tidak tampak lagi, sudah semakin memudar. Nah, makna kebudayaan nasional juga kian lama kian menjadi kebudayaan global. Dunia kian menjadi kosmopolitan, ya, manusia saling mempengaruhi dalam hal perilaku. Nah, di bagian dunia yang sedang berkembang, tanda-tanda kehadiran budaya internasional pada kalangan kaum muda juga hampir terdapat di mana-mana. Misalnya, tayangan televisi, film, dan juga internet ini telah menciptakan sebuah citra serupa bagi kehidupan manusia di seluruh pelosok desa global. Nah, perubahan yang terjadi secara cepat ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung bagi pola perilaku masyarakat. Globalisasi lahir dalam kehidupan yang tanpa perlawanan. Kemudian globalisasi juga merupakan ruang kontestasi atau perlombaan budaya. Ya, sebab mengecilnya dunia yang akhirnya menjadi ruang sempit, itu akhirnya menimbulkan benturan antar budaya. Nah, kemudian apa sih makna globalisasi? Kalau menurut Situmorang dalam bukunya Sujarwa, globalisasi adalah sebuah catch phrases atau sebuah istilah yang sedang tren, gitu ya. Nah, kata globalisasi sendiri merupakan pengindonesiaan dari kata benda bahasa Inggris globe, yaitu bola bumi yang mempunyai makna proses pembumian sesuatu, yaitu ekonomi dan juga kapitalisme. Nah, isu globalisasi bermula dari upaya halus kaum kapitalis untuk masuk dengan mudah ke wilayah negara berkembang yang kapasitasnya masih dianggap sebatas konsumerisme, sehingga akan dengan mudah menjalankan sistem kapitalisme ke wilayah negara lain. Nah, isu ini juga diiringi dengan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, serta transportasi, sehingga telah mampu mencabut jauhnya ruang dan waktu. Dari bumi belahan manapun bisa saling melihat. Nah, isu globalisasi yang semula bermuara pada masalah ekonomi, kemudian meluas ke sektor yang lain dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola perilaku manusia secara keseluruhan, sehingga menimbulkan nilai-nilai budaya baru yang lebih modern. Nah, menurut Karl, ada beberapa karakteristik nilai-nilai budaya modern. Yang pertama, pandangan aktif terhadap hidup, tidak banyak bergantung pada kaum kerabat. Kemudian kecondongan orientalisme terhadap kehidupan kota, bersifat individualisme, condong terhadap pergaulan yang demokratis, membutuhkan media massa, orientasi pandangan sama rata terhadap kesempatan untuk maju, kemudian kurang percaya pada dan bersandar pada orang lain, tidak memandang rendah pekerjaan lapangan dan pekerjaan tangan, kemudian segan dan hormat terhadap peranata luar, mengutamakan mutu dan hasil karya, kemudian keberanian mengambil resiko dalam berkarya, orientasi terhadap keluarga inti kecil, kemudian kebutuhan religi rendah. Nah, apabila dicermati, pola pikir manusia Indonesia itu sudah mengarah ke dalam 14 poin tadi di atas. Nah, yang perlu mendapat perhatian adalah arah perkembangan pola perilaku manusia itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan juga bermasyarakat. Nah, pola perilaku manusia Indonesia seharusnya tetap pada koridor ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kemudian bagaimana dengan dampak globalisasi?
Bagi bangsa Indonesia yang sudah terikat dengan beberapa perjanjian internasional seperti ASEAN Free Trade Area, China ASEAN Free Trade Area, nah ini akan memiliki dampak secara ekonomi maupun sosial budaya. Pada sektor ekonomi misalkan, terjadi persaingan dagang yang cukup ketat. Membanjirnya produk asing yang tanpa proteksi, ini akan menimbulkan produk dalam negeri ya terpuruk, akibatnya pengangguran meningkat. Kemudian di bidang sosial budaya, ya ada produk dan nilai sosial negara maju ini dianggap sebagai gaya hidup masa depan. Nah, dampak ini juga dipengaruhi oleh media komunikasi dan informasi seperti televisi, internet, HP, dan juga media lainnya. Nah, berbagai kekuatan global ini sekarang bisa dipetakan. Yang pertama, kekuatan barat. Nah, ini ada gaya hidup instan ya. Berbagai macam produknya itu sudah menguasai ya di negara-negara berkembang. Nah, ini sebagai salah satu bentuk hedonisme. Jadi memuja kesenangan duniawi. Ada gejala korupsi, ingin kerja sebentar tapi penghasilan tinggi, free sex dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, kekuatan Asia. Nah, ini sudah muncul ya di Asia Timur, itu ada Cina, Korea Selatan, ya, Jepang, itu tidak bisa terelakkan lagi. Kemudian untuk pembelajaran kita adalah bagaimana dengan kekuatan di Asia Tenggara, gitu ya. Itu juga sudah muncul ada Thailand, ya, dengan produk makanannya yang segera bisa familiar ya di Indonesia misalkan. Nah, itu contoh kekuatan-kekuatan yang ada di Asia. Kemudian yang ketiga, kekuatan Arab atau Timur Tengah. Nah, ini juga bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian 4, kekuatan lokal. Kekuatan yang ada di dalam negara kita sendiri. Nah, kemudian kasus-kasus yang telah terjadi pada dunia maya juga tidak bisa dielakkan. Kekerasan akibat adanya kesenjangan politik, sosial, dan juga ekonomi ya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara juga merupakan representasi dari perilaku sosial budaya. Nah, untuk menyikapi dampak globalisasi yang semakin kompleks, masalahnya ini tidak bisa hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi peran nyata dari para pengelola bangsa Indonesia untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang tentunya didukung dengan birokrasi yang mudah ya dan dana yang juga mudah sehingga memungkinkan anak bangsa untuk berkreasi, berinovasi dan juga berkarya mandiri. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.